Baik, Om Swastiastu, mohon izin Bapak Dr. Made Agung Raharja SSI MCS dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan dari tugas sistem operasi, yaitu mengenai manajemen sistem file. Nah, sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dapagus Rahmawas Karyana dengan NIM akhir 002, ada Asti Neno Saban dengan NIM akhir 007, ada Putu Alia Devi Junita Lestari dengan NIM 009, yang terakhir Kadek Bagus Angga Saputra dengan NIM 010. Nah, langsung saja kita pada bagian pertama mengenai konsep file. Nah, secara sederhana, konsep file itu adalah unit penyimpanan logis terkecil yang diabstraksikan oleh sistem operasi dari perangkat penyimpanan fisik kita sendiri, seperti HDD atau SSD. Nah, dapat kita bayangkan HDD atau SSD itu sebagai hamparan tanah kosong yang sangat luas. Jadi sistem operasi ini bertugas untuk membangun kamar-kamar di atas tanah tersebut agar kita bisa menyimpan file atau barang secara rapi. Kemudian selanjutnya itu ada atribut files, yang dimana ada 7 bagian atribut. Pertama, nama file merupakan satu-satunya informasi yang berbentuk teks yang dapat kita baca. Kemudian ada identifier berupa kode atau nomor file unik yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengenali file tersebut di dalam sistem internal. Yang ketiga ada type file, merupakan ekstensi file yang menentukan format dan aplikasi apa yang bisa membukanya. Dan yang ketiga ada location file, merupakan alamat di mana file itu berada. Keempat ada size atau bisa disebut sebagai besar ukurannya dalam satuan bytes atau blocks. Kemudian ada protection, atribut yang mengatur hak akses, apakah file tersebut hanya bisa dibaca saja atau read, atau bisa ditulis atau write, atau dieksekusi execute. Kemudian yang terakhir itu ada timestamps yang merupakan atribut kapan file tersebut dibuat dan terakhir dimodifikasi. Nah, selanjutnya ada metode akses file. Nah, file itu dapat diakses menggunakan 2 metode. Yang pertama itu ada akses secara berurutan atau sequential access. Nah, metode ini itu membaca data langkah demi langkah secara berurutan dari awal sampai akhir. Jadi kita itu tidak bisa melompat langsung ke tengah. Contohnya itu pada saat proses compiler pada kode C yang telah kita buat atau kita tulis, atau saat kita membaca file log teks biasa, yang dimana sistem itu harus memeriksa baris demi baris untuk menjalankan kodenya. Nah, untuk akses yang kedua itu ada direct access atau random access yang aksesnya itu secara langsung. Nah, di sini aksesnya itu filenya itu dipecah menjadi blok-blok dengan nomor tetap. Program itu bisa langsung saja melompat atau membaca blok yang mana saja secara acak tanpa harus melewati blok-blok sebelumnya. Nah, ini dapat dianalogikan seperti pada saat kita memutar CD lagu atau piringan hitam. Nah, kita itu bisa dapat memilih misalnya track nomor 5 tanpa harus mendengarkan lagu dari nomor 1 sampai nomor 4 terdahulu. Nah, selanjutnya itu ada struktur directory. Nah, kalau tadi itu file kita analogikan sebagai barang, nah struktur directory ini
kita analogikan sebagai lemari atau foldernya. Nah, struktur directory ini merupakan cara sistem operasi untuk mengatur, menyimpan, dan mengelompokkan file-file tersebut agar data lebih mudah dicari, dikelola, dan diakses, baik oleh kita sendiri sebagai penggunanya maupun sistem itu sendiri. Nah, kenapa struktur directory ini sangat penting? Karena memiliki beberapa fungsi atau tujuan. Yang pertama, itu mempermudah kita dalam pencarian file atau searching file. Kedua, mengelompokkannya sesuai kategori. Dan ketiga, untuk menghindari tabrakan bentrok akibat penamaan file yang sama. Dan yang keempat, memudahkan pengelolaan keamanan data. Yang kelima, untuk mendukung proses sharing file antar pengguna. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, pada sistem operasi, pertama sistem operasi itu akan menyimpan directory ini sebagai daftar yang berisi file dan folder. Kemudian di dalam daftar tersebut setiap file itu dicatat informasinya, mulai dari nama, ukuran, lokasi fisik, hingga hak aksesnya. Jadi ketika kita mengklik sebuah file, sistem operasi tidak langsung mencari ke seluruh hard disk. Sistem akan memeriksa directory terkait terlebih dahulu, kemudian menemukannya sesuai alamat yang pastinya, baru kemudian mengambil datanya dari media penyimpanan atau ditampilkan kepada kita. Kemudian ada beberapa jenis dari struktur directory. Nah, yang pertama itu ada single level directory, yang dimana sesuai namanya struktur ini adalah struktur tunggal yang paling sederhana. Di sini semua file itu disimpan dalam satu folder utama yang sama tanpa adanya subfolder sama sekali. Cara kerjanya itu ketika kita menyimpan sebuah file, sistem akan langsung meletakkannya di dalam satu directory utama, kemudian mencatat namanya itu di sana. Ketika kita mencarinya kembali, sistem hanya perlu memeriksa satu daftar tunggal itu. Nah, struktur ini merupakan struktur yang paling ringkas, tapi ketika kita punya ribuan file dalam satu komputer, maka tanpa adanya folder pemisah, pasti akan kesulitan mengelolanya. Nah, yang kedua itu ada two level directory. Di sini strukturnya itu dibagi menjadi dua tingkat. Tingkat pertama adalah directory utama atau root, dan tingkat kedua directory khusus atau setiap pengguna atau user. Nah, cara kerjanya itu ketika sistem operasi akan membuat directory utama, kemudian setiap user itu yang telah terdaftar di dalam sistem akan diberikan subdirectory mereka sendiri. Jadi file-filenya itu akan diberikan subdirectory. Misal file-file milik saya akan tersimpan di folder saya, dan pengguna lain itu tidak bisa langsung mencampuri atau melihat file dalam folder yang sama, dan ini akan memberikan privasi dan organisasi yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya atau single level directory. Kemudian yang selanjutnya itu ada tree structure directory. Nah, jenis yang ketiga ini merupakan model yang paling sering kita jumpai dan digunakan saat ini pada sistem operasi modern seperti Windows atau Linux. Nah, struktur berbentuk seperti pohon terbalik. Ada directory utama atau root di paling atas, lalu di bawahnya bisa memiliki subdirectory atau folder, dan di dalam folder tersebut bisa dibuat subfolder lagi secara bertingkat dan dinamis.
Cara kerjanya itu dimulai dari root. Kita bebas membuat folder dan subfolder sesuai kebutuhan. Kemudian setiap folder bisa menampung file atau folder lainnya. Nah, ketika ingin mengakses sebuah file yang letaknya jauh di dalam, sistem operasi akan menelusuri jalur path atau folder ke folder hingga menemukan file yang kita cari. Nah, yang terakhir itu ada acyclic grab directory. Nah, yang dimana struktur directory ini yang lebih fleksibel. Sistem itu memungkinkan satu file atau folder yang sama digunakan secara bersamaan atau sharing oleh beberapa user tanpa harus membuat salinan baru. Nah, kata acyclic itu berarti di sini kita strukturnya itu tidak boleh membentuk siklus berputar agar tidak membingungkan sistem. Cara kerjanya yaitu sistem operasi mula-mulanya membuat satu file folder yang sama. File tersebut kemudian bisa dihubungkan ke berbagai folder directory lainnya menggunakan apa yang kita sebut sebagai link atau shortcut. Dengan begitu, beberapa pengguna yang berbeda dapat mengakses filenya persis seperti file kita. Nah, keuntungannya itu salah satu pengguna jika diperbarui filenya, maka semua pengguna lain langsung bisa melihat perubahannya secara real time. Nah, itu adalah jenis-jenis struktur directory, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mounting sistem file. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Stineno Saban dengan 3 digit NIM akhir 007. Jadi, mounting sistem file adalah proses menghubungkan atau memasang sistem file dari suatu media penyimpanan ke sistem operasi agar dapat diakses dan digunakan oleh pengguna maupun sistem. Proses ini mengaitkan perangkat penyimpanan ke direktori tertentu yang disebut mount point, sehingga file dan folder di dalamnya dapat dibaca, ditulis, atau dikelola. Contoh, flash disk pada Windows. Jadi saat flash disk dihubungkan, sistem operasi memberi drive seperti D atau E agar file dapat diakses. Selanjutnya yaitu CD atau DVD pada komputer. Jadi, saat CD dimasukkan dan isinya bisa diakses, sistem operasi melakukan mounting pada CD tersebut. Yang selanjutnya adalah partisi hard disk, yang dimana sistem operasi melakukan mount partisi yang menggunakan sistem file seperti FAT32 atau NTFS. Sehingga saat komputer menyala, data dapat diakses oleh pengguna. Selanjutnya ada smartphone Android terhubung ke komputer. Saat smartphone Android terhubung ke komputer, memori internal atau SD card muncul dan dapat diakses oleh komputer. Ini berarti sistem telah melakukan mounting sehingga data di dalamnya dapat diakses. Selanjutnya adalah cara kerja dari mounting sistem file. Yang pertama, perangkat penyimpanan terdeteksi, yaitu sistem operasi mendeteksi adanya media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, atau CD-DVD. Kemudian, sistem membaca file sistem, yaitu sistem operasi mengenali jenis file sistem yang digunakan, misalnya FAT32 atau NTFS. Kemudian, sistem menentukan mount point, yaitu sistem menentukan lokasi atau direktori tempat file sistem akan dihubungkan. Selanjutnya ada proses mounting, yaitu sistem operasi menghubungkan file sistem perangkat ke mount point. Kemudian setelah berhasil di mount, pengguna dapat membuka, membaca, menulis, atau mengelola file di perangkat tersebut. Lalu, yang terakhir proses unmounting. Ketika perangkat ingin dilepas, sistem melakukan unmount agar semua proses selesai dan data tidak rusak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang file sharing.
File sharing adalah fitur yang mengizinkan banyak pengguna untuk mengakses file yang sama secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk memudahkan kolaborasi antar pengguna, mempercepat pertukaran data, dan menghemat ruang penyimpanan dengan tidak menduplikasi file. File sharing diatur secara ketat melalui hak akses atau permission seperti read only, yaitu hanya baca, atau read or write yang bisa diubah. Selanjutnya ada mekanisme dan semantik sharing dari file sharing. Yang pertama adalah hak akses dasar. Sistem operasi mengatur hak akses pengguna setiap file seperti pemilik, grup, dan pengguna lain. Pengaturan ini menentukan siapa yang boleh membaca, mengubah, atau menghapus file. Kemudian ada remote access, yaitu file dapat diakses melalui jaringan menggunakan teknologi seperti DFS, yaitu Distributed File System, atau NFS, yaitu Network File System. Dengan cara ini pengguna dapat berbagi dan mengakses file dari perangkat yang berbeda. Selanjutnya ada konsistensi semantik, yaitu mengatur kapan perubahan pada file dapat dilihat oleh pengguna lain. Tujuannya agar data yang diakses bersama tetap konsisten dan tidak menimbulkan kesalahan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Alia dengan 3 digit NIM akhir 009. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proteksi sistem file. Mengapa sih proteksi itu diperlukan? Jadi, seperti yang kita ketahui, keandalan atau reliability melindungi file dari kerusakan fisik, sementara proteksi adalah mekanisme untuk mengontrol akses program, proses, atau pengguna ke sumber daya sistem. Jadi, proteksi ini sangat penting dan sangat diperlukan di sistem operasi multi-user. Tujuannya adalah untuk memastikan hanya proses berwenang yang dapat membaca, menulis, mengeksekusi, atau menghapus sebuah file demi mencegah manipulasi data yang tidak sah. Selanjutnya ada mekanisme proteksi file. Yang pertama ada access control list. Jadi, access control list ini merupakan mekanisme proteksi yang mengikatkan sebuah daftar pada setiap file atau directory. Daftar ini mencatat identitas pengguna mana saja yang memiliki izin dan jenis operasi apa, seperti read, write, dan execute, yang secara eksplisit diperbolehkan untuk mereka. Yang kedua ada kriptografi atau enkripsi. Jadi kriptografi merupakan lapisan keamanan ekstra yang mengacak atau mengunci data file menggunakan algoritma matematis. Sekalipun seseorang berhasil menembus access control list dan menyalin file tersebut, isinya tetap tidak bisa dibaca tanpa memiliki kunci dekripsi yang valid. Lalu selanjutnya ada file allocation table. Jadi file allocation table ini adalah sistem file yang digunakan untuk mengatur penyimpanan data pada media seperti hard disk dan flash disk. File allocation table ini bekerja dengan mencatat lokasi file dalam sebuah tabel agar sistem operasi itu dapat mengakses data dengan mudah. Lalu ada sejarah singkat mengenai file allocation table. Jadi, file allocation table ini dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 1977 dan awalnya digunakan pada DOS atau Disk Operating System serta floppy disk. Namun, seiring perkembangan teknologi, file allocation table ini berkembang menjadi file allocation table 12-bit, file allocation table 16-bit, dan file allocation table 32-bit untuk mendukung kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Hingga sekarang, file allocation table ini masih digunakan pada beberapa media penyimpanan seperti flash disk dan kartu memori karena kompatibel dengan banyak perangkat. Bagaimana sih cara kerja dari file allocation table ini? Jadi, media penyimpanan dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang biasa disebut dengan cluster. Saat file itu disimpan, data akan ditempatkan pada cluster yang kosong. Dan file allocation table ini akan mencatat lokasi dan urutan cluster dari setiap file. Sistem operasi tersebut akan membaca tabel dari file allocation table ini untuk menemukan lokasi file yang ingin dibuka. Lalu, data file kemudian dibaca mengikuti urutan cluster hingga seluruh file berhasil ditampilkan. Selanjutnya, ada file allocation table 12-bit.
Jadi, file allocation table 12 bit ini adalah versi pertama dari sistem file allocation table yang menggunakan 12 bit untuk menyimpan alamat klaster data pada media penyimpanan. Sistem file ini bekerja dengan mencatat lokasi file dalam sebuah tabel bernama file allocation table agar sistem operasi dapat mengetahui letak data yang disimpan. Nah, jadi sejarah singkatnya itu, pada tahun 1977, Microsoft mengembangkan file allocation table 12 bit sebagai versi pertama sistem file allocation table. File allocation table 12 bit ini digunakan pada disk operating system dan media penyimpanan kecil seperti floppy disk. Dan pada tahun 1980-an, file allocation table 12 bit ini menjadi sistem file standar untuk floppy disk berukuran 360 KB hingga 1,44 MB. Seiring berkembangnya kapasitas hard disk, file allocation 12 bit ini mulai memiliki keterbatasan karena hanya mendukung penyimpanan kecil. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkanlah file allocation table 16 bit dan file allocation table 32 bit yang mampu menangani kapasitas yang lebih besar. Saat ini, file allocation table 12 bit ini sudah jarang digunakan pada komputer modern, tetapi masih dikenal sebagai dasar perkembangan sistem file allocation table berikutnya. Dan cara kerja file allocation table 12 ini sama seperti file allocation table yang tadi, di mana media penyimpanan ini dibagi menjadi beberapa klaster kecil sebagai tempat penyimpanan data. Saat file disimpan, sistem operasi menempatkan data file ke klaster yang masih kosong. Lalu, file allocation table ini akan mencatat lokasi dan urutan klaster yang digunakan file tersebut. Setiap klaster memiliki petunjuk ke klaster berikutnya hingga akhir file. Dan saat file dibuka, sistem operasi akan membaca tabel file allocation table untuk mencari lokasi file. Data kemudian dibaca mengikuti urutan klaster sampai seluruh isi file berhasil ditampilkan. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya I Gusti Kadek Bagus Angga Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 010. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari kelompok saya. Nah, seperti yang terlihat di PowerPoint, secara sederhana, apa sih itu FAT16 atau 16? Nah, sesuai namanya, ini adalah sistem arsitektur file yang menggunakan tabel alokasi sebesar 16 bit. Nah, bayangkan sistem seperti ini, buku tamu atau daftar isi raksasa di dalam hard drive atau memori kita. Tugas utamanya adalah memetakan dan melacak di mana tepatnya sebuah file disimpan di dalam kluster-kluster media penyimpanan. Jadi, saat kita mencari data, sistem tahu harus melihat kemana. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Kalau kita tarik mundur ke sejarahnya, konsep awal sistem FAT ini sebenarnya sudah digagas sejak tahun 1977 oleh Bill Gates dan Marsh McLonnell. Saat itu, ini dikembangkan untuk sistem operasi prasejarah disket. Nah, baru pada tahun 1981, sistem ini pertama kali diperkenalkan secara komersial bersamaan dengan MS-DOS versi 1.0 untuk PC. Nah, seiring berjalannya waktu, tepatnya di tahun 1988, FAT16 mengalami peningkatan arsitektur agar bisa mendukung ukuran partisi hard disk yang lebih besar untuk MS-DOS 4.0. Namun, teknologi saat itu punya batasan. FAT16 hanya mampu mengelola ukuran partisi maksimal hingga 2 GB. Meskipun ada beberapa sistem operasi khusus yang mendorong hingga 4 GB. Tentu, untuk ukuran sekarang kapasitas ini sangatlah kecil. Nah, kita lanjut ke next slide. Lalu, bagaimana sebenarnya cara kerja FAT16 ini di balik layar? Pertama, hard disk atau media penyimpanan akan dibagi menjadi unit-unit ruang terkecil yang kita sebut dengan cluster. Nah, ketika menyimpan sebuah file, sistem operasi tidak selalu menyimpannya dalam satu blok yang utuh. Nah, sistem akan memecah file tersebut dan menaruhnya di beberapa cluster yang kosong. Agar file ini tidak hilang atau tercecer,
Jalur alokasi antar cluster tadi dicatat dan dihubungkan menggunakan konsep linked list. Ada daftar berantai di dalam tabel FAT16. Jadi, cluster A akan menunjuk ke cluster B, cluster B akan menunjuk ke cluster C, dan seterusnya sampai file tersebut utuh. Nah, kita lanjut ke next slide. Oke, karena kebutuhan penyimpanan data kita semakin membengkak dan batasan 2 GB dari FAT16 sudah tidak lagi relevan, teknologi pun berevolusi. Kita masuk ke generasi penerusnya yaitu FAT32. Nah, kita ke next slide-nya. Nah, pada dasarnya FAT32 memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur penyimpanan dan pengelolaan data. Ini adalah pengembangan langsung dari FAT16. Perbedaan utamanya ada pada kemampuan untuk mendukung kapasitas penyimpanan yang jauh lebih masif dan tentu saja efisiensi pengelolaan file yang jauh lebih baik untuk berbagai media seperti hard disk, flash disk maupun kartu memori. Nah, kita lanjut ke next slide. Nah, FAT32 sendiri dikembangkan oleh Microsoft dan mulai diperkenalkan ke publik pada tahun 1996. Saat itu, sistem ini rilis bersamaan dengan sistem operasi Windows 95 OS R2. Tujuan utamanya sangat jelas, yaitu mendobrak batasan jumlah cluster dan kapasitas maksimal yang ada pada FAT16. Karena saat itu kapasitas penyimpanan di pasaran sudah mulai membesar. Nah, kita lanjut ke next slide-nya. Untuk cara kerjanya. Nah, alurnya kurang lebih mirip namun lebih disempurnakan. Jadi, yang pertama sama seperti pendahulunya, FAT32 akan membagi media penyimpanan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut cluster. Yang kedua, ketika ada file baru yang masuk, sistem yang akan menentukan cluster mana saja yang akan digunakan untuk menyimpan data tersebut. Yang ketiga, kemudian FAT32 menggunakan tabel khususnya atau file allocation table untuk mencatat urutan cluster dari setiap file agar rapi. Nah, kita lanjut ke next slide-nya. Nah, selanjutnya dalam operasional sehari-hari, yaitu selanjutnya ada saat kita ingin membuka sebuah file, sistem operasi tinggal melihat tabel file allocation table ini untuk mengetahui di mana letak pastinya. Nah, setelah lokasinya ditemukan, barulah sistem bisa melakukan proses read atau membaca, mengedit, menambah, atau bahkan menghapus file tersebut. Nah, selanjutnya, menariknya, saat sebuah file kita hapus, datanya tidak langsung dihilangkan secara fisik saat itu juga. Sistem hanya akan menandai cluster tersebut sebagai kosong. Dengan begitu, cluster ini siap untuk ditimpa atau dipakai kembali untuk file lain di masa mendatang. Nah, kita lanjut ke next slide-nya. Oke, meski FAT32 sangat populer dan masih banyak dipakai di flash disk hingga saat ini, ia tetap memiliki kelemahan, terutama soal batasan ukuran satu file yang tidak lebih dari 4 GB. Oleh karena itu, kita beranjak ke sistem yang lebih modern, kuat dan aman yang menjadi standar hard disk saat ini, yaitu NTFS atau New Technology File System. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita mengenal apa itu NTFS secara umum, mari kita melihat sedikit ke belakang untuk melihat bagaimana sistem file ini berkembang hingga menjadi standar yang akan kita gunakan saat ini. Nah, perjalanan NTFS dimulai pada tahun 1993. Saat itu, Microsoft memperkenalkan NTFS versi 1.0 atau 1.0 bersamaan dengan rilisnya Windows NT 3.1 atau 3.1. Pada masa awalnya ini, NTFS belum digunakan oleh pengguna rumahan, melainkan dikhususkan untuk kebutuhan server dan lingkungan bisnis yang membutuhkan stabilitas tinggi. Nah, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, NTFS berevolusi ke versi 1.1. Disinilah fitur transparent compression atau kompresi data mulai diperkenalkan yang memungkinkan pengguna menghemat ruang penyimpanan secara otomatis tanpa mengganggu akses data. Nah, loncatan besar terjadi di tahun 2000. Seiring hadirnya Windows 2000, NTFS naik kelas ke versi 3.0 dengan membawa fitur-fitur modern yang sangat krusial seperti disk quotas
untuk membatasi ruang simpan pengguna, serta encrypting file system atau EFS untuk keamanan data tingkat tinggi. Dan puncaknya, dimulai pada tahun 2001 hingga saat ini, NTFS mulai merambah pengguna luas sejak dirilisnya Windows XP. Pada titik inilah NTFS secara resmi menggantikan posisi sistem file FAT yang lama dan terus mendominasi hingga sistem operasi Windows terbaru yang kita gunakan sekarang. Nah, kita lanjut ke next slide-nya. Nah, mungkin selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang muncul. Misalkan, apa yang sebenarnya membuat NTFS jauh lebih unggul dan tangguh dibandingkan sistem file selanjutnya? Nah, jawabannya terletak pada 3 pilar utama cara kerja dan fiturnya. Nah, yang pertama, ada yang disebut dengan Master File Table atau MFT. Nah, kalian bisa bayangkan MFT ini sebagai otak atau database pusat dari seluruh partisi. MFT menyimpan rekaman metadata yang sangat detail untuk setiap file dan directory. Jadi, setiap kali sistem mencari atau mengakses data, MFT inilah yang memberikan informasi dengan sangat cepat dan akurat. Nah, kedua, NTFS memiliki fitur keselamatan yang disebut sistem journaling. Cara kerjanya cukup unik, yaitu NTFS akan mencatat atau membuat log setiap perubahan transaksi sebelum data tersebut benar-benar ditulis ke dalam disk. Manfaatnya sangat luar biasa, yaitu jika tiba-tiba komputer mati lampu atau terjadi kegagalan sistem, NTFS bisa melakukan pemulihan otomatis menggunakan catatan log tersebut, sehingga resiko data korup bisa diminimalisir. Nah, dan terakhir adalah proteksi natif atau keamanan bawaan. NTFS tidak main-main soal privasi. Sistem ini mengintegrasikan akses control list atau ACL yang memungkinkan kita mengukur izin akses file secara sangat spesifik, siapa yang boleh membaca atau mengedit sebuah file. Ditambah lagi dengan dukungan enkripsi EFS menjadikan data kita tetap aman meskipun perangkat fisik jatuh ke tangan yang salah. Nah, ketiga kombinasi inilah yang membuat NTFS tetap menjadi pilihan utama untuk performa, keamanan, dan keandalan data kita. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Karena tadi kami buka dengan Panganjali Umat, maka kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.